Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tema renungan pagi ini adalah pancarkanlah kebaikan di segala tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang hendak masuk ke kantornya dan ia menabrak seorang bapak di depannya. Secara spontan, ibu itu berkata dengan sangat ramah kepada bapak tersebut, "Maafkan saya ya Pak, saya tidak sengaja menabrak Bapak." Si bapak pun berkata dengan sopannya, "Maafkan saya juga Bu, karena saya tidak melihat Ibu." Akhirnya mereka berpisah dan mengucapkan selamat tinggal. Sore harinya ketika si ibu telah sampai ke rumah dan sedang memasak makan malam untuk keluarganya, anak laki-lakinya yang kecil berdiri diam-diam di sampingnya. Ketika ibunya berbalik, hampir sang ibu menabrak anaknya. "Minggir," kata sang ibu dengan marah. Anaknya pun pergi dengan hati yang sedih. Ketika sang ibu doa malam, dengan halus Tuhan berbicara kepadanya. "Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak kamu kenal, etika kesopananmu kamu gunakan. Tetapi terhadap anak yang kau kenal dan yang kau kasihi, engkau justru berlaku sewenang-wenang. Coba lihat ke lantai dapur. Engkau akan menemukan beberapa kuntum bunga di dekat pintu. Bunga-bunga itu telah dipetik sendiri oleh anakmu. Anakmu berdiri tanpa suara, supaya tidak menggagalkan kejutan yang akan ia buat untukmu. Bahkan kamu tidak melihat matanya yang basah saat engkau berkata kasar kepadanya." Seketika itu juga sang ibu merasa malu pada dirinya sendiri, dan air matanya pun mulai menetes. Kemudian ia masuk ke kamar anaknya dengan membawa bunga yang tadi berjatuhan di dapur. Sang ibu berkata, "Apakah bunga-bunga ini engkau petik untuk ibu?" Dengan senyum mungilnya dan tanpa dendam ia menjawab, "Aku menemukannya di taman belakang, lalu aku memetiknya karena bunga-bunga itu cantik seperti ibu. Aku tahu ibu akan menyukainya, terutama yang berwarna biru." Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini kita seringkali bisa bersikap ramah dan lemah lembut kepada orang yang mungkin tidak kita kenal atau baru saja kita kenal. Namun berbeda jika kita bertemu dengan orang-orang yang setiap hari ada di sekeliling kita. Padahal kita seharusnya bisa menjadi dampak untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita terlebih dahulu dengan mengasihi mereka atau bersikap ramah terhadap mereka. Karena firman Tuhan berkata, "Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi, sudahkah kita siap
untuk menjadi saksi Kristus, dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Jangan hanya bersikap ramah dan baik terhadap orang yang mungkin hanya sesekali kita jumpai. Namun, mari kita juga bersikap lebih baik dan ramah terhadap orang yang berkali-kali kita jumpai. Karena percuma saja kita menjadi saksi yang baik bagi orang yang jauh di sana, bila yang di dekat kita justru menganggap kita sebagai batu sandungan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter ramah terhadap semua orang, supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami rahmat kesabaran dan kerendahan hati, agar sikap dan perkataan yang keluar dari mulut kami dapat membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang baik, kami juga ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga di dalam melakukan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.